Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali berada di sini lagi untuk berbagi informasi yang bermanfaat bersama. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Isabella Anjani dengan NIM 22030103777 dari kelas J angkatan 2022 dari Prodi Teknik Informatika. Presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi nilai saya dalam mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman, serta dosen pengampu yang terhormat Bapak Misi Hikmatyar Eskom Mkom. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih kali ini saya akan membahas tentang apa? Jika teman-teman menjawab tentang Python, jawabannya tepat sekali. Akan tetapi, ada yang tahu gak nih, apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman populer yang terkenal dengan sintaksis sederhana dan mudah dibaca. Python digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi tugas. Python populer karena keterbacaan kode dan ekosistem modul yang luas. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak nih siapa Guido van Rossum? Guido van Rossum lahir pada 31 Januari tahun 1956 di Den Haag, Belanda. Kira-kira beliau ini sekarang mungkin 67 tahun ya teman-teman. Beliau lulus dengan gelar sarjana dalam ilmu komputer dari Universitas Amsterdam pada tahun 1982. Beliau merupakan pencipta Python pertama sejak bulan Februari tahun 1991 dengan versi 0.9.0. Guido van Rossum mendefinisikan sejumlah prinsip desain yang dikenal sebagai Design of Python yang mencerminkan pendekatan dan nilai-nilai Python dalam pengembangan perangkat lunak. Namun, pada Oktober 2020, Guido van Rossum mengumumkan pensiun dari pekerjaan sehari-harinya sebagai pemimpin proyek Python. Tetapi warisannya dalam dunia pemrograman tetap terasa kuat ya teman-teman, bisa kita rasakan sampai sekarang. Beliau mendapatkan penghargaan Award for the Advancement of Free Software pada tahun 2001. Beliau juga memiliki website yang bernama givenrossum.youtube.io. Nah, di sini ada sejarah pengembangan bahasa pemrograman Python secara singkat ya, teman-teman. Awal mulanya pada tahun 1989 sampai 1991. Python pertama kali dikembangkan oleh Guido van Rossum pada akhir 1980-an. Python dirancang dengan fokus pada keterbacaan kode dengan sintaksis yang bersifat intuitif. Nah, Python juga pertama kali itu terinspirasi dari pemrograman ABC di Centrum Wiskunde en Informatika dari Belanda ya teman-teman. Kemudian, pada tahun 2000 sampai 2008, Python merilis versi 2.0 dan dikembangkan menjadi Python 2.x karena banyak sekali perbaikan seperti penambahan fitur selama periode ini. Selanjutnya, dikembangkan lagi dengan versi Python 2.7. Itu adalah versi terakhir dalam cabang 2.0
dan tetap digunakan dalam banyak proyek beberapa tahun kemudiannya juga ya teman-teman. Pada tahun 2008 sampai 2009, Python dikenal sebagai evolusi Python karena perubahan sintaksis yang tidak kompatibel dari Python sebelumnya. Sebenarnya dari perubahan ini meningkatkan kualitas bahasa, transisi ke Python 3 ya, dan itu pun memerlukan waktu. Selanjutnya, pada tahun 2010 sampai sekarang, Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Kenapa harus menggunakan Python? Yang pertama, mudah dipelajari, yang kedua, efisien, yang ketiga, komunitas besar, yang keempat, multiguna, dan yang kelima, open source. Nah, apakah Python memiliki kelebihan dan kekurangan? Pasti jelas sangat ada ya teman-teman. Tapi yang pertama-tama kita akan membahas kelebihan dari Python dahulu. Nah, apa saja sih kelebihan Python? Yang pertama, banyak modul dan pustaka. Python memiliki ekosistem yang kaya dengan ribuan modul dan pustaka yang dapat membantu mempercepat pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, mudah dipelajari. Python memiliki sintaksis yang bersifat intuitif dan mirip dengan bahasa manusia. Yang ketiga, mudah dan cepat. Python memungkinkan untuk mengembangkan prototipe atau aplikasi dengan cepat. Keempat, portabilitas. Python dijalankan di berbagai platform termasuk Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya, yang kelima, dukungan berbagai paradigma pemrograman. Python mendukung paradigma pemrograman seperti pemrograman berorientasi objek, pemrograman fungsional, dan pemrograman berbasis peristiwa. Yang keenam, cocok untuk berbagai jenis proyek. Python memungkinkan untuk mengembangkan prototipe untuk aplikasi dengan cepat. Dan yang terakhir, komunitas yang besar. Python memiliki komunitas yang besar dan juga komunitas yang aktif, ramah sehingga dapat dengan mudah menemukan dukungan dan sumber daya online. Nah, kali ini kita masuk ke kekurangan Python. Yang pertama, keterbatasan perangkat keras. Python mungkin tidak ideal untuk mengembangkan perangkat keras atau aplikasi real-time yang sangat kritis waktu. Yang kedua, kinerja yang kurang cepat. Python tidak secepat bahasa pemrograman komplikasi seperti C++ atau Java. Ini bisa menjadi masalah dalam aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi, dan itu sangat benar ya teman-teman, dan saya juga merasakannya membandingkan Python dengan C++. Yang ketiga, kompatibilitas. Python memiliki beberapa versi yang berbeda sehingga bisa membuat kita kebingungan ketika mencoba menggabungkan kode dari berbagai sumber. Yang keempat, global interpreter lock. Kemampuan yang terbatas untuk mengambil keuntungan dari sistem multi-core dalam beberapa kasus. Selanjutnya, yang keenam, kurangnya dukungan mobile. Python tidak sepopuler di platform mobile seperti Android atau iOS, meskipun ada beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan. Mungkin Python memang benar ya, sebelumnya itu sangat populer di dunia, akan tetapi tidak di kalangan Android atau iOS ya teman-teman. Yang terakhir, sumber daya. Python memerlukan lebih banyak sumber daya sistem seperti RAM atau CPU daripada bahasa pemrograman yang lebih efisien dalam hal kinerja. Nah, di sini ada codingan sederhana ya. Kita bisa menginput nama, NIM, kelas ya. Kita bisa mencobanya teman-teman. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Sama persis seperti
screenshotan yang tadi, terus saya menandai yang atas ini sebagai input dan yang bawahnya output. Jadi saya beri keterangan. Kenapa saya beri keterangan? Supaya teman-teman yang belum tahu dan belum paham menjadi paham ya. Tapi masa sih teman-teman tidak paham? Nah, kita akan menjalankan pemrograman sederhana ini. Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala ya, sehingga tidak sesuai? Kita coba jalankan saja. Di sini kita masukkan nama, kemudian NIM, dan kelas. Apakah hasilnya akan tetap sama saat outputnya? Kita lihat, wah teman-teman, ternyata berjalan dengan baik ya, tidak ada kesalahan. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk sekarang ini. Apabila ada pertanyaan atau sebagainya, teman-teman bisa menghubungi saya pada nomor yang tertera juga. Dan ini alamat email saya, atau teman-teman ingin berkolaborasi dengan saya. Dan ditunggu ya konten selanjutnya. Dan mohon maaf sekali bila ada kesalahan kata atau mungkin kurang jelas dalam menjelaskan apabila saya kecepatan ya dalam menyampaikan informasinya. Mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.